Salam Alhem, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Daily Devotion. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama saya mengajak kita untuk tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga di pagi yang penuh dengan keberkatan ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya serta melakukannya. Ampuni apa yang menjadi kesalahan dan dosa kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu bersyukur atas kebaikan, pertolongan, dan campur tangan Allah. Haleluya. Mari semua kita yang percaya mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-15. Sekali lagi renungan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-15 dengan perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Demikian firman Allah. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15 terakhir, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berbahagia bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, serta kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah Life in God's Plan, hidup dalam rencana Allah. Kita menemukan kata jikalau Tuhan kehendaki dalam pembacaan Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Ada 4 hal yang Tuhan kehendaki sehingga rencana Allah terjadi dalam hidup kita dan kita bisa berhasil dan sukses di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8, firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau
lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil, kita bisa beruntung di tahun ini, di tahun 2022? Ada 3 hal yang kita dapatkan di dalam pembacaan kita di Yosua 1 ayat 7 dan sampai yang ke-8. Yang pertama, kita harus kuat dan teguh di dalam firman. Yang kedua, kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan terus hidup selaras dengan firman Allah. Dan yang ketiga, supaya kita jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Artinya kita harus bersaksi. Jangan kita capek-capek bersaksi untuk kebaikan Allah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dimanapun kita menjumpai seseorang, saksikanlah kebaikan, pertolongan campur tangan Tuhan yang sudah kita alami di tahun 2021 sampai tahun ini di tahun 2022. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah dalam poin yang kedua, yaitu hidup mengandalkan Tuhan, bukan kepintaran diri sendiri. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata menjauh daripada Tuhan bukan kita tidak lagi melayani Tuhan, bukan juga kita tidak lagi berdoa, bukan juga kita tidak lagi yaitu membaca firman Tuhan. Menurut kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Amsal 3 ayat 5 dan Yeremia 17 ayat 5 ini mengatakan, yaitu tatkala kita masih berdoa tapi mengandalkan diri sendiri, artinya itu kita sudah menjauh daripada Tuhan. Kita melayani dengan kekuatan kita, kehebatan kita, itu sudah melayani Tuhan, itu sudah menjauh daripada Tuhan. Mungkin juga kita melakukan seluruh aktivitas dalam pelayanan kita, tapi dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, itu sudah menjauh daripada Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan yaitu kepintaran, kehebatan kita, firman Allah mengatakan bukan berkat yang datang dalam kehidupan kita, tapi terkutuk. Firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatan sendiri. Dari itu apapun yang kita kerjakan di tahun yang baru ini, biarlah kita jangan mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, karena kepintaran kita terbatas, tapi andalkanlah Tuhan sehingga kita bisa melihat keberhasilan, kita melihat kesuksesan di dalam tahun yang baru ini. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, hidup jangan mudah putus asa dan mudah tawar hati. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukan telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita apapun yang kita kerjakan, asal kita kuat dan teguh dalam firman dan tidak mudah menyerah,
tidak mudah, yaitu tawar hati. Amsal 20 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatan. Artinya kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan di masa sukar, kita tidak boleh menjadi lemah dan tawar hati. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, rencana Allah dalam hidup kita bukan kegagalan, tetapi keberhasilan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada kata hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rom pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kenapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena yang pertama ada kasih Allah. Karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak dibinasakan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, kita ada Roh Kudus. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Apa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia itu. Roh Kudus memberikan kekuatan tatkala kita lemah. Roh Kudus memberikan penghiburan tatkala mengalami kesusahan. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar tatkala kita menghadapi segala banyak masalah persoalan. Mari wujudkan rencana Allah dalam kehidupan kita dengan 4 poin ini, sehingga di tahun 2022 ini kita bisa berhasil sukses dalam seluruh segi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita tundukkan kepala, mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar terus akan menyertai, memberikan kekuatan, karena bangsa negara kami ini masih menghadapi COVID-19. Omikron baru saja terjadi di bangsa negara kami ini. Hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa ini, mengangkat bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami teringat kepada yang susah, jemaat yang susah diberikan penghiburan, yang mengalami sakit penyakit diberikan kesembuhan, yang mengalami masalah persoalan diberi jalan keluar. Terpujilah kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur atas kebaikan, pertolongan dan campur tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.